Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di video kali ini kembali Madia akan menganalisa satu akun dari Pendeta Albert Kurniawan ini, yang judulnya ini mana yang layak dipercaya, Yesus atau Isa, dibuktikan lewat ilmu sejarah. Oke, kita akan menganalisa dulu argumen dari Pak Albert ini ya. Nanti kita bahas sesuai dengan ajaran kita, yaitu ajaran Islam itu sendiri, untuk mendukung fakta-fakta kita. Apa-apa aja sih sebenarnya yang menjadi penguat dari secara logika bahwa argumen Al-Quran itu sendiri yang disampaikan oleh Al-Quran dalam kitab tersebut tidak mudah untuk dipatahkan atau digugurkan dengan teori dari Pak Albert ini. Oke, kita lanjut dulu ya, argumen dia. Go. Apakah Yesus dan Isa versi Quran itu mengacu kepada pribadi yang sama? Saya akan menjawab pertanyaan ini dari segi ilmu sejarah, dan saya akan bikin secara lengkap bagian utuh dari 4 video yang saya sudah pecah-pecah. Saksikan video saya hingga selesai. Teman-teman silakan subscribe video saya, karena dengan cara teman-teman menekan tombol subscribe ini memberikan semangat dan motivasi kepada saya untuk terus boleh membuat video dan berkarya bagi Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, pada video kali ini adalah summary atau rangkuman dari 4 video sebelumnya yang saya muat dalam satu video. Jika teman-teman ingin mendapatkan penjelasannya dari awal hingga akhir tanpa perlu membuka 4 video yang sebelumnya. Nah teman-teman, saya ingin menjelaskan tentang fakta kebangkitan, fakta kematian, ketuhanan Yesus dari ilmu sejarah. Kenapa saya menggunakan ilmu sejarah? Karena pada waktu itu belum ada alat untuk merekam, belum ada alat untuk foto, dan juga alat untuk mencetak. Sehingga peristiwa di masa lalu itu tidak lagi bisa diulang. Tetapi dengan ilmu sejarah kita bisa menelusuri akan kebenarannya. Di dalam video yang sebelumnya saya telah memaparkan kepada teman-teman Yesus yang diberitakan oleh Alkitab dengan Isa yang diberitakan di dalam Quran memiliki 2 fakta yang sangat berbeda. Yang satu lahir di Palungan dan di Bethlehem, yang satu dikatakan dia lahirnya dekat pohon kurma. Yang satu dikatakan dia bisa berbicara kepada orang dewasa pada waktu dia lahir. Yang satu tidak ada catatan sama sekali. Yang satu mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Yang satu mengatakan bahwa Yesus itu mati. Yang satu mengatakan bahwa Yesus hanya utusan daripada Tuhan. Maka yang satu mengatakan bahwa Yesus itu bukannya utusan, tetapi dia juga adalah Tuhan. Manakah di antara 2 dokumen ini yang patut untuk kita percayai? Nah, saya akan menjawabnya dari ilmu sejarah. Nah, prinsip yang pertama yang kita harus tahu di dalam mengerti ilmu sejarah adalah kesaksian yang dini itu mendukung klaim historis. Maksudnya apa? Kalau kita tahu Yesus hidup adalah 4 sebelum Masehi, dan juga kurang lebih Muhammad itu lahir pada tahun 571 Masehi, maka data dokumen tentang Yesus di dalam tahun yang lebih dekat dengan hidup Yesus ini lebih bisa dipercaya ketimbang dokumen yang ada ditemukan kemudian. Oke, di sini Madia akan menjawab dulu mengenai historis tadi ya, saksi historis mengenai kelahiran Yesus yang di Palungan dan Nabi Isa yang di bawah pohon kurma, yang sebenarnya letaknya juga di daerah Bethlehem sana gitu loh. Yang
cuman di bawah pohon kurma yang sedang berbuah pada saat itu gitu loh. Dan itu apakah benar pada tanggal 25 Desember itu, pada musim itu musim salju sesuai dengan yang diargumenkan dengan berita-berita bahwa kelahiran Yesus itu pada musim salju? Apakah benar Isa Al-Masih ini lahirnya pada musim semi pada saat berbuah gitu loh. Pada saat itu di bawah pohon kurma itu, ceritanya di dalam hadis Nabi, diceritakan dalam Al-Quran juga diceritain bahwa pada saat kelaparan ibu dari Isa ini, maka disuruh menggoyangkan itu pohon, maka berjatuhanlah buah pohon kurma itu untuk dimakan. Nah, itu artinya menandakan pada saat itu musim buah, bukan musim salju gitu loh. Nah, sekarang Anda cek fakta historisnya yang sebenarnya, pada musim, benarkah pada tanggal 25 Desember itu ada, pada saat itu musimnya itu musim apa gitu loh. Musim salju atau musim semi seperti musim kelahiran kedua orang yang sama-sama yang kita ingin fokuskan di sini gitu loh. Artinya begini, mana yang sebenarnya terjadi pada saat itu gitu loh. Apakah pada musim semi atau pada musim salju? Karena dengan patokan bulan Desember gitu loh. Bulan Desember itu musim semi atau musim salju, silahkan Anda cek sendiri. Lihat sendiri apa yang terjadi gitu loh. Oke, kita lanjut dulu ya. Sama halnya misalnya, kalau misalnya Presiden Soekarno itu kita ingin meneliti apakah dia pernah hidup atau tidak, maka seharusnya kita menggunakan dokumen-dokumen di dekat dengan kehidupan dari mantan Presiden Soekarno ini, ketimbang dokumen yang kita baca diterbitkan di tahun 2019. Hal yang kedua, prinsip dalam sejarah itu adalah apa? Peristiwa yang memalukan itu mendukung klaim historis. Teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman saya yang muslim mengatakan bahwa Alkitab adalah editan daripada manusia, maka saya kira ketika kita menceritakan sesuatu yang memalukan, itu seharusnya, kalau itu adalah editan, seharusnya tidak perlu diceritakan. Nah, justru ketika itu diceritakan, itu justru menguatkan fakta yang sedang terjadi. Peristiwa tentang Yesus disalib itu bukan peristiwa yang membanggakan, karena salib pada waktu itu adalah lambang kutukan, lambang hinaan kepada orang-orang yang dihukum. Sehingga kemungkinan sangat besar sekali tentang Yesus disalib, Yesus mati, itu adalah sebuah kebenaran. Prinsip yang ketiga adalah kesaksian musuh itu mendukung klaim historis. Di dalam hal ini, saya akan menggunakan Alkitab. Saya ingin menjelaskan bahwa Alkitab dalam video ini saya tidak gunakan sebagai firman Allah, tetapi ini sebuah dokumen sejarah yang pernah mencatat akan sebuah peristiwa. Nah, peristiwa di dalam Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15 mengatakan kepada setiap kita bahwa serdadu-serdadu atau musuh-musuh Yesus menemukan bahwa kubur kosong. Sehingga dibangunlah sebuah cerita bahwa murid-murid yang mencuri mayat Yesus. Fakta tentang dikatakan murid-murid mencuri mayat Yesus, kita tidak bisa menyembunyikan bahwa faktanya adalah kubur kosong. Mereka membangun cerita itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya murid-murid mencuri mayat Yesus, tetapi tidak bisa menghindari dari sebuah fakta tentang kubur kosong. Fakta tentang kubur kosong juga menunjukkan kepada setiap kita bahwa Yesus pernah mati di sana. Yesus kalau mati di sana berarti Yesus pernah disalib. Jadi kesaksian dari musuh itu sangat menguatkan klaim historis. Prinsip yang keempat dan yang kelima, sumber independen dan ganda serta kesaksian dari saksi mata itu mendukung klaim historis. Sumber independen dan juga saksi mata itu sangat penting sekali. Mereka yang melihat kejadian perkara, mereka melihat fakta. Matius, Markus, Lukas, Yohanes serta Paulus
adalah orang-orang yang melihat akan penampakan Yesus, akan kebangkitan Yesus, akan kematian Tuhan Yesus, dan bahkan akan ketuhanan Yesus. Oke, di sini Madia akan menanggapin dulu ya. Perlu saudara ketahui, Al-Quran itu datang, sebenarnya dia meneruskan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran itu. Dari awal, dari suhuf-suhuf Nabi Abraham, dikenal dengan lembaran-lembaran suhuf. Kemudian Zabur yang kepada Sulaiman, Salomo, itu Zabur dikenal dalam ajaran Islam. Terus kitab Taurat daripada Nabi Musa, Perjanjian Lama. Kemudian kitab Injil pada Nabi Isa atau Yesus itu sendiri. Kemudian Al-Quran. Nah, secara historis Al-Quran itu datang untuk meneruskan itu semua gitu loh. Kemudian Al-Quran juga menceritakan sesuatu hal yang terjadi pada masa lalu gitu loh, yang terjadi pada masa itu, pada masa yang sebelum Al-Quran itu terjadi. Itu artinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian-kejadian apa yang terjadi pada masa-masa dulu, termasuk menceritakan tentang proses penyalipan Nabi Isa atau Yesus Kristus itu gitu loh. Itu Al-Quran juga menceritain itu gitu loh. Nah, mengapa fakta historis ini dianggap tidak terlalu menjadikan suatu patokan? Karena konsep ketuhanan dari kitab Perjanjian Baru itu kan banyak membatalkan masalah peraturan-peraturan apapun yang terkait dalam Perjanjian Lama gitu loh. Dia banyak membatalkan itu semua ajaran-ajaran dari Perjanjian Lama. Nah, itu yang jadi barometer mengapa Al-Quran ini datang gitu loh, untuk menjelaskan itu semua yang fakta yang sebenarnya. Karena Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama kan Nabi Musa itu Perjanjian Lama atau kitab Taurat, dan Yesus atau Isa Kristus itu meneruskan kitab Perjanjian Lama. Nah, kemudian ajarannya setelah adanya Rasul Paulus ini membatalkan semua kitab apa-apa yang ada di Perjanjian Lama itu gitu loh, dengan Perjanjian Baru ini dengan istilah penggenapi gitu, menggenapkan. Padahal di dalam Injil itu sendiri bahwa Yesus datang tiada meniadakan sedikit pun atau tidak menghilangkan sedikit pun ajaran apa-apa yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu sendiri gitu loh. Nah, itu salah satu barometer mengapa kitab yang Perjanjian Baru ini yang dalam Al-Quran itu sendiri menjadi patokan bahwa hal itu yang menjadi nilai tambah bahwa keabsahan Perjanjian Baru itu untuk menjelaskan tentang proses penyalipan Isa Al-Masih itu menjadi lemah gitu loh. Karena dia membatalkan, isi kitabnya ini membatalkan Perjanjian Lama sampai jalur ke atas, termasuk ajaran-ajarannya itu gitu loh. Termasuk ajaran yang di dalamnya seperti perjanjiannya itu tidak berhitan, tidak makan babi, tidak membuat patung atau berpatung-patung. Nah, itu kan banyak yang dibatalin dalam Perjanjian Baru. Nah, itu salah satu dasar mengapa walaupun Perjanjian Baru ini lebih dekat ceritanya dalam proses sejarahnya dengan proses penyalipan Isa Al-Masih tersebut, kemudian dia dikubur, dia termasuk itulah proses itu. Mengapa jadi dianggap lemah? Karena itu tadi masalah membatalinnya gitu loh, pembatalan kitab itu. Maka track recordnya apalagi ditambah dengan Rasul Paulus yang historisnya dia sebagai orang yang sebenarnya memusuhin, awalnya track recordnya itu Isa atau Yesus sendiri itu dimusuhin atau ditantang oleh Rasul Paulus, yang kemudian bertobat. Itu adalah track record yang membuat nilai walaupun dekat historisnya keberadaan kitab itu menjadi lemah gitu loh. Menjadi lemah untuk membuat
kesimpulan tentang proses penyalipan Isa Al-Masih itu gitu loh. Penyalipan Isa Al-Masih. Nah, itu yang menjadi tolak ukur dalam ajaran Islam. Tapi sebenarnya Islam itu Al-Qur'an berdiri sendiri, tidak terkait dalam hal itu. Karena yang dimaksudkan dalam Islam ini pun sebenarnya Al-Qur'an sudah menjelasin bahwa yang disalib itu memang benar. Memang benar itu adalah rupa yang seperti Isa Al-Masih dan terjadi, memang diakuin dalam Al-Qur'an itu gitu. Memang dimiripkan dengan Isa Al-Masih. Namanya mirip itu ya, fakta apapun yang terjadi pada masa itu tidak menjawab argumen Al-Qur'an bahwa memang diserupain gitu loh. Tidak ada satupun fakta yang bisa menjawab ini gitu loh. Karena Al-Qur'an menegaskan ini diserupakan, sekali lagi diserupakan. Isa Al-Masih itu diserupakan pada saat proses penyalipan itu gitu loh. Nah, Anda argumenkan dengan saksi bukti sejarah bahwa saksi-saksi yang melihat proses penyalipan itu sampai penguburan, sampai bangkit kembali, itu tidak menjadikan sesuatu yang pokok lagi dalam Al-Qur'an ini pembahasannya, karena Al-Qur'an sudah menekatkan dan sudah menyatakan bahwa memang orang itu diserupain gitu loh, diserupakan. Nah, Anda tidak bisa menjawab, tidak bisa membantah bahwa ada argumen yang bisa mengatakan bahwa oh tidak benar diserupakan, benar asli. Nah, itu kan tidak ada pembuktian Anda mengatakan itu gitu loh. Tidak ada Anda membantah, dan tidak ada argumen Anda yang membantah penyerupaan Yesus itu diserupain, tidak ada gitu loh. Anda meyakinkan memang benar-benar itu Yesus yang disalib, ya tidak ada masalah gitu loh. Dan Islam dalam Al-Qur'an juga tidak bisa untuk mengatakan itu memang peristiwa itu memang benar terjadi, memang. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya Anda juga tidak bisa menjawab bahwa bukti-bukti menampilkan bukti-bukti bahwa tidak benar bahwa yang diserupakan itu gitu loh. Bahwa yang benar-benar asli bahwa Yesus Kristus yang disalib itu. Tidak ada juga pembantahan dari Anda. Anda hanya mengatakan saksi sejarah benar ini dengan saksi ini. Tapi itu dalam Al-Qur'an orang yang diserupakan. Nah, Anda tidak bisa membantah, tidak ada argumen Anda yang membantah orang yang diserupakan itu. Itu yang pertama ya, jawaban yang pertama. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang Anda katakan tadi sebagai saksi, ya, yang Anda katakan sebagai saksi hidup pada masa itu yang menyaksikan peristiwa itu, mereka juga dalam keraguan. Nah, ini yang mau dititik beratkan, difokuskan Al-Qur'an penekanannya daripada orang Yahudi ini gitu loh. Itu sebenarnya penekanannya. Artinya ada orang-orang yang dalam keraguan yang bagaimana yang mau dimaksudkan Al-Qur'an ini? Keraguan yang bagaimana? Keraguan yang benar, apakah ini orang ini benar-benar rasul apa tidak, apa benar-benar Mesias atau tidak. Itu yang diragukan oleh orang Yahudi. Itu yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an ini, mereka dalam keadaan kebingungan, dalam ada keraguan segala macam gitu loh. Apa yang benar yang disalib ini Yesus apa tidak, bukan masalah prosesnya itu, bukan masalah fisik orang itu. Yang kalau fisik orang dan prosesnya itu benar gitu loh, benar Yesus prosesnya benar, orang Yahudi benar yang mengatakan memang benar itu orangnya Yesus. Cuma yang jadi masalah, Yesus ini apakah seorang nabi, rasul? Itu yang jadi masalah dalam kebingungan mereka gitu loh, orang-orang Yahudi itu. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa kalau seorang nabi dan rasul itu tidak mungkin seperti itu gitu loh, tragis matinya seperti itu gitu loh. Itu orang-orang Yahudi. Makanya itu sebagian besar dari mereka itu dalam keadaan kebingungannya di situ gitu loh. Dan ini Al-Qur'an sudah ceritain di dalam Al-Qur'an gitu loh. Al-Qur'an sudah ceritain itu di dalam Al-Qur'an bahwa mereka dalam keadaan kebingungan. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang sebagian besar orang Yahudi masih menanti Mesias itu gitu loh. Iya kan? Buktinya sampai sekarang orang Yahudi, orang Israel sana, cikal bakal ajaran Nasrani sampai atau Kristen ini, orang-orangnya di sana masih menunggu Mesias yang mereka tunggu, karena dia tidak yakin bahwa yang disalib ini adalah seorang nabi atau Isa Al-Masih yang mati di kayu salib. Mereka nggak yakin gitu loh. Itu.
Kalau mereka yakin, mereka pasti masuk agama Kristen semua di sana gitu loh. Kalau mereka percaya, mereka pasti menerima ketuhanan Yesus di sana, di cikal bakal ajaran agama Nasrani Yahudi di sana. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang mereka masih menunggu itu. Sebagian besar Yahudi masih menunggu Mesias yang akan ditunggu. Mereka nggak terima ajaran dengan Trinitas, dengan penyalipan Yesus ini gitu loh. Nggak terima. Nah, fakta pendukungnya yang lain apa? Fakta pendukung yang lain Al-Quran juga sudah menjelasin bahwa ya akhirnya mereka juga tidak menerima kitab perjanjian baru Anda gitu loh. Sebagian besar mereka nggak menolak. Orang Yahudi itu sebagian besar Israel menolak kitab perjanjian baru Anda. Silahkan buktikan, faktakan sendiri di Israel sana. Sebagian besar menolak. Nah, itu artinya apa? Itu artinya pernyataan Al-Quran bahwa mereka dalam keadaan keraguan-raguan, mereka dalam proses penyalipan itu diserupakan, itu terjawab sendiri dengan fakta bukti-bukti yang ada di sana gitu loh. Kalau bicara ke dalam Islam itu sendiri itu sangat sudah jelas. Tapi ini kita mau bicara ke logika fakta historis berdasarkan Anda argumenkan saksi-saksi gitu loh. Saksi yang menguatkan gitu loh. Ya kan? Bayangkan Al-Quran sangat jauh sekali usianya, muncul setelah 570 sampai 80 Masehi setelah peristiwa yang terjadi itu. Tapi faktanya mendukung sekali gitu loh. Faktanya mendukung sekali ini. Ternyata benar gitu loh. Memang diserupakan. Karena apa? Karena orang Yahudi sana sendiri gitu loh. Mereka banyak nggak percaya, nggak nerima. Kenapa Rasul Yesus itu kok seorang nabi matinya strategis itu gitu loh. Makanya mereka nggak makan terima ajaran agama Kristen pada saat itu. Mereka sampai sekarang masih menunggu Mesias dengan ajaran agama Yahudi di sana, ajaran mereka sendiri gitu loh. Nah, kan itu buktinya gitu loh. Bukti faktanya ini yang terjadi. Oke, saya lanjut dulu ya. Sehingga catatan mereka lebih patut dipercaya ketimbang orang yang tidak hadir di lokasi yang mengatakan tentang sebuah fakta yang lain. Misalnya saja, kalau misalnya saya hadir di dalam sebuah conference, di sana disampaikan tentang materi-materi tertentu. Ketika saya hadir di sana, saya adalah saksi mata. Saya sebagai saksi mata, saya berhak untuk memberikan penilaian. Hari ini misalnya seminarnya bagus atau tidak. Tapi kalau Anda akan diwawancara seseorang yang tidak hadir di dalam seminar, lalu orang itu mengatakan seminar ini tidak bagus. Lalu setelah digali informasi baru ditemukan bahwa dia tidak ikut seminar itu. Maka saya ingin mengatakan apa yang disampaikan itu tidak menguatkan. Oke. Sekarang Anda pertimbangkan juga begini. Saksi mata pada saat proses penyalipan itu orang Yahudi. Nah, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa mereka dalam keadaan kebimbangan, keraguan-raguan masalah penyalipan itu. Apa yang mereka ragu-ragukan itu masalah ketuhanan, masalah kerasulan, masalah kenabian gitu loh. Nah, sekarang mereka tidak yakin, orang Yahudi itu, apakah Yesus itu memang benar-benar seorang nabi, seorang Mesias, ya kan? Mereka tidak yakin, walaupun mereka menjadi saksi sebagai orang yang melihat proses penyalipan itu gitu loh. Karena Al-Quran di sini bukan menyangkal masalah proses penyalipan. Al-Quran di sini menyangkal bahwa orang yang disalib itu adalah seorang nabi, karena orang yang diserupakan gitu loh. Dan Al-Quran juga menyangkal bahwa yang mati tersalib itu adalah seorang Nabi Isa gitu loh. Karena itu orang yang diserupakan. Fakta sejarah, fakta saksinya orang Yahudi sampai sekarang meragukan itu gitu loh. Buktinya apa? Buktinya mereka nggak terima kok. Banyak sebagian besar mereka masih agama Yahudi di sana, dan mereka sampai sekarang masih menunggu sang Mesias itu gitu loh. Iya kan? Mereka sampai sekarang menunggu, dan bukti yang fatal lagi, yang lebih menguatkan lagi, mereka nggak terima kitab perjanjian baru Anda, orang Yahudi. Padahal cikal bakal ajaran agama Anda dari sana itu gitu loh. Bagaimana bro? Fair kan?
Karena Al-Quran itu tidak menekankan bukan orangnya, bukan masalah proses penyalipan itu benar salah, itu Al-Quran mengakuin benar. Benar itu memang terjadi penyalipan itu. Nah, Al-Quran juga menjelaskan ini. Anda katakan saksi orang Yahudi. Saksinya mereka orang Yahudi sekarang nggak terima kok. Mereka masih menunggu Mesias sampai sekarang. Ajaran agama mereka juga bukan ajaran agama Nasrani Kristen kok. Sebagian besar loh ya, sebagian besar. Tapi itu kan bukti sejarah yang nggak bisa ditutup-tutupin. Saksi sejarah, saksi nyata, ya kan? Dan Anda juga nggak bisa membuat argumen yang mengatakan bahwa orang ini juga orang yang disalib pada masa itu benar-benar Yesus atau Isa Kristus. Tidak ada penyangkalan bahwa orang yang diserupakan, tidak ada pembantahan. Tidak ada argumen Anda yang mengatakan oh tidak benar orang yang itu yang diserupakan. Tidak ada argumen seperti itu. Berarti kan itu Anda tidak bisa membantah itu gitu loh. Seandainya Anda bisa membuktikan bukti-bukti atau fakta-fakta bahwa tidak benar orang yang diserupakan, mungkin itu lebih menguatkan argumen Anda gitu loh. Oke, saya lanjutkan ya. Apa yang saya sampaikan justru lebih kuat karena saya adalah saksi mata di lokasi itu. Teman-teman, 5 prinsip inilah yang boleh membantu kita untuk memahami apakah Yesus itu pernah mati, dia pernah disalib, apakah dia pernah bangkit, dan apakah dia mengaku Tuhan. 5 prinsip ini boleh menolong kita memahami akan fakta yang sesungguhnya. Sampai di sini video saya, semoga ini boleh memberkati dan menolong teman-teman memahami akan kebenaran. Oke. Tapi bagaimanapun yang Anda sampaikan, secara bukti sejarah, faktanya orang-orang Yahudi sebagai saksi sejarah itu sampai sekarang masih menunggu Mesias. Ya kan? Kitab perjanjian agama, perjanjian baru, dalam perjanjian baru mereka tolak sebagian besar orang Yahudi. Nah, terus Al-Quran juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya yang disalib itu bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan. Anda juga tidak bisa memberikan bukti sangkalan bahwa orang yang diserupakan itu tidak benar, tidak ada sanggahan dari Anda gitu loh. Anda juga tidak bisa membuktikan bahwa tidak ada data-data yang kuat untuk mengatakan bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan, tidak bisa juga. Berarti ini memang faktanya memang ada penyalipan gitu loh. Al-Quran juga nggak membantah itu gitu loh. Tapi dengan bukti sejarah ini itu lebih kuat kepada Al-Quran itu sendiri, kan? Karena Al-Quran sangat mendukung sekali argumennya dengan melihat dari saksi orang Yahudi tersebut, ya kan? Dari saksi-saksi orang Yahudi tersebut. Nah, terus dari kitab perjanjian baru Anda yang banyak mereka nggak terima orang-orang Yahudi. Nah, terus agama apa yang mereka orang Yahudi sekarang melakukan apa yang mereka anut sekarang? Dari segi kitab perjanjian baru Anda juga itu kitab perjanjian baru kan banyak membatalkan kitab perjanjian lama. Otomatis segala macam apapun yang terjadi di perjanjian lama sangat bertentangan dengan perjanjian baru karena menolak ajaran-ajaran di perjanjian lama tersebut gitu loh. Dengan istilah itu penggenapan. Nah, itu juga menjadi tolak ukur. Terus track record Rasul Paulus juga Anda cek sendiri. Dia sebenarnya orang memusuhi memusuhi Nabi Isa Al-Masih atau Yesus. Nah, kemudian dia bertobat. Itu track recordnya yang Anda cek juga, itu menjadi nilai tolak ukur juga gitu loh. Jadi sangat kuat sekali argumen dari Al-Quran ini menyatakan memang inilah fakta yang terjadi gitu loh. Yang fakta yang terjadi pada masa itu yang sebenarnya. Walaupun usia Al-Quran jauh dibandingkan dengan kitab perjanjian baru maupun peristiwa penyalipan itu gitu loh. Oke. Saya kira ini cukup sudah memberikan informasi tentang Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.